Cek, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat pagi kami ucapkan di webinar Asset Talks yang kedua yang diselenggarakan oleh Fix Asset by PT LPP Agro Nusantara. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama tentunya untuk mengikuti webinar Asset Talks yang kedua dengan topik Asset Valuation in Business Strategy, penilaian aset untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Bersama saya tentunya Gagas Cakrawala dari Fix Asset yang akan menjadi host dalam webinar kali ini. Sebelumnya, sebelum kita memulai materi pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit gambaran nih tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Di webinar kali ini, tentunya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana penilaian aset yang akurat itu bisa mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas dan juga menguntungkan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di era saat ini, penilaian aset bukan hanya soal angka, tetapi juga lebih tentang gimana kita bisa mengoptimalkan dan juga mengelolanya sehingga potensi yang dimiliki oleh perusahaan ataupun milik pribadi bisa mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Nah, hal ini tentunya perlu dilakukan agar aset-aset yang dimiliki baik aset perusahaan, aset negara maupun aset pribadi bisa terus memberikan nilai tambah. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini Fix Asset mengadakan webinar Asset Talks yang kedua. Webinar ini juga diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen Fix Asset untuk mendorong literasi publik terkait pengelolaan dan optimalisasi aset, khususnya bagi para pemilik aset yang selama ini belum memanfaatkan asetnya secara optimal. Mungkin Bapak Ibu juga di sini ada yang bertanya-tanya ya, sebetulnya fix aset itu apa dan siapa begitu ya. Nah, fix aset merupakan strategic business unit dari PT LPP Agro Nusantara yang hadir untuk membantu institusi dan juga individu untuk mengelola aset secara lebih produktif dan strategis. Kami memiliki beberapa fokus layanan, diantaranya mencakup manajemen dan optimalisasi aset, kemudian pembuatan analisis highest and best use, serta platform One Stop Asset Solution yang saat ini sedang dalam pengembangan. Nah, kami berharap webinar ini bisa memberikan perspektif baru serta bisa mendorong munculnya inisiatif konkret dari peserta yang memiliki aset namun masih belum bisa teroptimalkan dengan baik begitu ya. Nah, sebelum memulai webinar kali ini, kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu. Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu kami informasikan bahwa selama rangkaian webinar ini berlangsung, kami mohon Bapak Ibu untuk dapat menggunakan virtual background yang telah kami bagikan. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengubah nama Zoom Anda dengan format nama underscore instansi, contohnya Naval underscore LBP. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan menyiapkan beberapa pertanyaan begitu ya selama rangkaian acara ini berlangsung. Pertanyaan yang relevan tentunya nanti akan kita bahas, akan kita diskusikan selama sesi interaktif berlangsung. Bapak Ibu juga apabila selama rangkaian acara berlangsung ingin bertanya nanti bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat di Zoom ini ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengisi link daftar hadir peserta dan nantinya materi juga akan dibagikan melalui grup yang telah kami buat untuk menampung seluruh peserta dari webinar Asset Talks yang kedua ini. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, kami sangat senang karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar langsung dari narasumber yang cukup berpengalaman di bidang ini. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mempersilakan akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Teguh Widodo selaku Kepala Bagian Transformasi Bisnis, Manajemen Risiko dan Sistem dari PT LPP Agro Nusantara. Kepada Pak Teguh, kami silakan. Oke,
Baik, terima kasih Mas Gagas atas yang dalam hal ini berperan menjadi MC dalam acara webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, yang saya hormati tentunya narasumber Kak Asti ya dan seluruh peserta webinar yang telah bergabung dari berbagai institusi, baik BUMN, kementerian, lembaga, universitas, dan perusahaan swasta serta tentunya rekan-rekan penyelenggara di Fix Asset yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Sebagaimana yang tadi disampaikan Mas Gagas, webinar ini adalah bagian dari komitmen kami dalam mendorong transformasi pengelolaan aset, khususnya melalui pendekatan yang strategis yang tema kali ini yang diangkat adalah asset valuation in business strategy gitu ya. Kita menyadari saat ini ya, di masa disruption ini, di masa era ini, banyak institusi baik publik, swasta, BUMN, pemerintahan yang memiliki aset yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa, namun belum dimanfaatkan secara optimal, gitu ya, secara maksimal. Dalam konteks perubahan dan efisiensi organisasi, kemampuan untuk melihat aset bukan hanya sebagai entitas fisik, tetapi sebagai peluang bisnis itu menjadi sangat penting gitu ya. Uh, Memang kalau kita cerita konten-konten literasi dan sebagainya, banyak yang dibahas itu terkait dengan aset adalah finansial aset dan sebagainya. Tetapi yang membahas tentang aset tetap gitu ya, seperti tanah dan bangunan, properti, bagaimana untuk menjadikannya optimal dari sisi revenue dan profitability itu masih sangat kurang saya kira ya di Indonesia terutama. Nah, melalui kegiatan ini, kami berharap peserta dapat memperoleh wawasan baru mengenai bagaimana mengelola dan mengembangkan aset tanah dan bangunan secara cerdas dan berkelanjutan. Kita akan belajar dari pengalaman dan pendekatan praktis yang akan disampaikan oleh narasumber, dan pasti kita akan membuat ruang diskusi yang produktif. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu sebagai menjadi bagian dari perjalanan transformasi kami di lingkungan PT LPP Agro Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PTPN Group gitu ya, di mana salah satu inisiatif strategis kami menghadirkan unit fixed asset yang berfokus pada manajemen dan optimalisasi aset dengan berbagai layanan termasuk one stop asset solution yang tadi disampaikan oleh Mas Gagas. Terakhir, saya berharap di webinar ini menjadi ruang inspiratif berbagi wawasan, pengalaman, dan praktik. Nah, semoga kegiatan ini menjadi nilai tambah dan ibadah untuk kita semua dan tentunya untuk mendorong hadirnya inisiatif-inisiatif baru dalam pemanfaatan aset secara lebih strategis. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasinya, dan tentunya selamat mengikuti webinar Asset Talks kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Gagas. Baik, terima kasih Pak Teguh atas sambutan yang sangat inspiratif dan menyemangati kita semua untuk mengikuti webinar di pagi hari ini dengan penuh antusias. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selanjutnya nanti akan kita langsung simak dan dengarkan bersama pemaparan dari pemateri kita yang sudah hadir juga di Zoom kali ini. Beliau bernama Niluh Asti Widyahari, STMT MAPI Certification, yang merupakan alumni dari Institut Teknologi Bandung dan menyelesaikan studi sarjana teknik Urban and Regional Planning dan juga Master Teknik Urban and Regional Planning dari Institut Teknologi Bandung. Saat ini beliau aktif sebagai Property Valuer and Advisor di KJBP MBPRU and Partner dan telah memiliki pengalaman yang cukup beragam begitu ya dalam hal penilaian properti dan business development selama kurang lebih 10 tahun. Tentunya dengan kombinasi kompetensi teknis dan juga pengalaman praktik dari beliau, nanti akan membawakan materi dengan judul Asset Valuation in Business Strategy, penilaian aset untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Untuk itu, langsung saja kepada Mbak Asti, kami persilakan untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Mas Gagas, terima kasih Pak Teguh. Senang berada di Zoom ini di pagi hari ini untuk membagikan sharing pengalaman tentang asset valuation, terutama kaitannya dengan bisnis strategi. Ini pesertanya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sedang dalam keadaan sehat, berbahagia di pagi hari ini ya. Ini kalau saya perhatikan Bapak Ibu kebanyakan dari perusahaan ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari perseorangan kah di sini?
Kebanyakan dari BUMN, ada BUMN, mungkin bisa diketik ada BUMN gitu ya. Atau misalnya ada yang dari selain BUMN, misalnya perusahaan swasta, adakah di sini? Karena nanti kalau misalnya kebanyakan dari BUMN, maka nanti saya sesuaikan contoh-contohnya bagaimana penilaian properti ini berpengaruh gitu ya. Apa sih peran dari penilaian properti ini utamanya misalnya di BUMN atau di swasta. Kemudian kalau swasta juga banyak ya, juga di Pemda. Jadi penilaian ini tidak hanya untuk corporate gitu ya, tapi corporate swasta, tapi juga BUMN, juga pemerintah, baik itu yang di pusat ataupun juga yang di daerah. Itu. Baik, sekarang mari kita mulai materinya. Ini tentang ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya materinya. Nah, kita mulai mengenai penilaian aset kunci untuk keputusan bisnis yang lebih cerdas. Oh ya, sebelumnya tadi Pak Gagas memperkenalkan saya ada di KJPP MBPRU. Kebetulan saya sudah em, sudah apa sedang dalam proses untuk pindah atau berada di KJPP yang baru sehingga em, mohon doanya Bapak Ibu agar proses perpindahan ataupun pembuatan menjadi lancar gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Mengenai penilaian aset gitu ya, ini aset dan keputusan bisnis ini adalah dua hal yang sangat berkaitan, bukan sangat berkaitan lagi, tapi keputusan dari penilaian aset itu mempengaruhi keputusan bisnis. Karena keputusan bisnis yang baik itu harus didukung oleh data-data ataupun hal-hal yang memang memiliki arah ataupun mencerminkan em, sesuatu hal yang objektif. Sebagai contohnya, itu ya saya tadi sebutkan bahwa di dalam dunia bisnis, pemerintahan, pengelolaan BUMN, aset ini bukan sekedar daftar inventaris, tapi hampir eh, dia sebagai pondasi hampir di seluruh keputusan strategis. Misalnya dari hal ekspansi usaha perlu penilaian, pengadaan lahan untuk pembangunan apa dan apa diperlukan penilaian, restrukturisasi portofolio hingga evaluasi kerja apapun itu, nilai suatu aset menentukan arah ya. Dan nanti dari hasil penilaian ini akan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian aset. Penilaian aset ini sifatnya objektif dan profesional. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya ini kita kadang disebutnya penilai properti itu adalah sebagai penilai independen. Artinya tidak memihak, objektif, sesuai dia melakukan penilaian sesuai dengan nilai itu sendiri, seperti apa resikonya dan potensinya. Untuk itu, pertama nanti kita akan membahas mengenai penilaian, kemudian siapa yang melakukan penilaian, nilai itu apa, dilanjutkan dengan hubungannya nanti dengan keputusan bisnis di akhir sesi presentasi ini ya. Kalau misalnya melihat apa itu penilaian, ini adalah definisi sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia. Itu Bapak Ibu bisa melihat ada bagian yang di bold, ada bagian yang di garis tebal. Apa yang lebih ditebalkan ya? Ada, mari kita baca. Penilaian adalah proses pekerjaan untuk memberikan estimasi dan pendapat atas nilai ekonomi suatu objek penilaian pada saat tertentu sesuai dengan SPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi penilaian ini itu memberikan suatu estimasi atau pendapat. Nah, penilaian ini nanti hasilnya adalah berupa opini. Sehingga opini, karena dia berbentuk opini antara pihak satu dengan pihak yang berbeda itu bisa menjadi hasil yang berbeda. Misalnya, Bapak Ibu juga menugaskan misalnya dua penilai untuk melakukan penilaian. Bisa jadi hasilnya tidak akan sama 100%. Misalnya nilainya 1.534.000.000 gitu ya. Kita bicara tentang nilai properti. Penilai B akan menghasilkan angka yang sama. Belum tentu. Tapi ini nilai itu sebenarnya Bapak Ibu adalah sebuah rentang ya. Dia sebuah rentang. Artinya nilai ini akan berada di suatu koridor yang dibatasi oleh cara penilaian tertentu. Oleh karena itu, nanti penilaian
akan bisa berbeda-beda. Penilaian hasil saya dengan yang Bapak lakukan bisa jadi berbeda. Tapi sejauh mana penilaian itu menjadi valid itu ketika hasil penilaian yang satu dengan dua itu tidak terlalu berjauhan, masih dalam suatu koridor nilai yang sesuai dengan standar pengerjaannya. Kemudian disebutkan juga yang ditebalkan di sini adalah nilai ekonomi. Jadi penilaian ini hanya dilakukan untuk barang ataupun properti yang memiliki nilai ekonomi. Kalau dia tidak memiliki nilai, ya tidak ada nilainya sehingga untuk apa dilakukan penilaian. Segala properti yang memiliki nilai itu bisa dilakukan penilaian apapun bentuknya, ya, atas suatu objek penilaian. Nah, objek penilaian ini adalah properti-properti yang bisa dinilai. Nanti kita bahas selanjutnya mengenai objek penilaian, ada apa saja yang bisa dinilai. Kemudian di sini definisi selanjutnya adalah pada saat tertentu. Pada saat tertentu artinya nilai itu sangat bergantung dari waktu kapan nilai itu dinyatakan. Misalnya untuk penilaian di tanggal sekarang itu bisa berbeda dengan penilaian yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Nah itu ya, jadi nilai itu hanya berlaku di tanggal itu saja. Dan sesuai dengan SPI. SPI itu Standar Penilaian Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, penilaian itu memiliki semacam guidance ya, guidance atau em, semacam apa ya, itu seperti kalau kita bisa sebut sebagai kitab sucinya penilai lah gitu ya. Itu namanya SPI dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini penilaian itu sangat terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kalau misalnya penjaminan utang terkait dengan peraturan OJK, peraturan lelang terkait dengan PMK gitu ya, peraturan Menteri Keuangan, atau misalnya terkait dengan ini ketika apa VK aset kebanyakan tentang optimalisasi aset nanti berkaitan juga dengan pengelolaan aset gitu ya, seperti di UU nomor 17 gitu. Nah, selanjutnya produk dari penilaian itu disebut sebagai nilai ya Bapak Ibu ya. Ada ketika kita misalnya meminta ini penilaiannya tolong dilakukan terhadap objek ini. Nanti hasil output dari yang dilakukan dalam proses penilaian itu disebut dengan nilai. Nilai apa itu nilai gitu ya? Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan untuk suatu aset dalam pertukaran sehingga nilai bukan merupakan fakta ya. Jadi nilai itu seperti yang saya sebutkan tadi, nilai itu adalah berupa opini. Em, Nilai bukan sesuatu yang merupakan fakta. Nah, untuk mengerti nilai Bapak Ibu juga harus memahami perbedaannya dengan terminologi yang lain atau istilah yang lain. Di dalam dunia umum gitu ya, nilai, harga, biaya kadang disamaratakan, disamaartikan. Padahal enggak. Harga, biaya, dan nilai itu memiliki arti yang berbeda. Contoh Bapak Ibu membeli sebuah tanah. Harganya bertransaksi di 2 miliar gitu. Itu harga. Atau misalnya Bapak Ibu membeli rumah. Rumah dibeli dengan harga gitu ya, 5 miliar. Itu harga. Jadi sejumlah uang yang diminta, ditawarkan, dibayarkan untuk suatu aset, itu harga. Kalau biaya, misalnya kalau biaya, Bapak Ibu membangun sebuah rumah. Perlukan misalnya tanahnya dibeli misalnya 1 M, kemudian biaya untuk membangunnya perlu apa misalnya perlu semen, perlu genteng, perlu apa-apa, kemudian dijumlahkan misalnya biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah misalnya 4 miliar. Nah, itu biaya. Biaya itu juga bisa diartikan sebagai itu kalau biaya membangun, ada juga biaya untuk membeli. Nah, jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu membangun rumah, biaya yang Bapak Ibu keluarkan adalah 4 M. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu membeli sebuah rumah, langsung rumah yang udah jadi, biaya yang Bapak Ibu keluarkan adalah 5 M. Nah, itu. Jadi, itu perbedaan antara harga dan biaya. Lalu bagaimana dengan nilai? Nilai ini tergantung dari sudut pandang orang yang melihat suatu properti tersebut. Ya, misalkan rumah itu adalah rumah yang memiliki histori yang sangat mendalam gitu ya. Itu misalnya rumah kejayaan, anggaplah begitu. Nah, orang yang akan menjual rumah, tapi dia ingin menjual rumah tersebut, maka apakah dia akan menjual di atas 5 M atau di bawah 5 M misalnya? Tentu dia mengharap, tentu baginya nilainya akan lebih tinggi dari 5 M.
Nah, misalnya dia baginya nilai properti tersebut adalah 8M. Tapi misalnya bagi orang lain, ya ini rumah biasa gitu ya. Rumah biasa, spesifikasinya juga tidak bagus. Ini tidak setinggi itu gitu. Menurut saya nilai dari properti ini gitu, misalnya hanya 3M seperti itu. Nah, oleh karena itu, nilai di Indonesia ada sebuah profesi yang memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian karena posisinya sebagai pihak yang independen dan objektif serta tidak memihak. Nah, itulah disebut dengan profesi penilai. Selanjutnya, nilai-nilai ini kenapa ada barang-barang ataupun properti-properti yang nilainya bisa lebih tinggi dari properti yang satu dengan properti yang lainnya. Ya, ini ada faktor yang mempengaruhi nilai. Oke, yang pertama adalah faktor kebijakan, kedua ekonomi, ketiga sosial, keempat alam. Contoh, menurut Bapak Ibu gitu ya, coba sekarang Bapak Ibu tulis gitu ya, atau ketik di kolom chat, menurut Bapak Ibu, lokasi di manakah properti yang memiliki nilai paling tinggi? Apakah di zona residensial, industrial, atau komersil? Ini berpengaruh dari kebijakan. Jadi nilai suatu properti dipengaruhi oleh kebijakan. Kebijakan contohnya misalnya terkait dengan tata ruang, ya, terkait dengan tata ruang. Tata ruang, nah misalnya di sana diatur sebagai kawasan residensial, diatur sebagai kawasan komersial, diatur sebagai kawasan hijau misalnya. Nah, properti-properti yang berada di lokasi-lokasi yang lebih ibaratnya lebih strategis, lebih bagus, ataupun yang dia di plot sebagai kawasan komersial, itu nilainya akan lebih tinggi daripada properti-properti yang berada di area residensial seperti itu. Ya, karena apa? Karena dari kebijakan ini, Bapak Ibu bandingkan satu misalnya di area residensial, tidak boleh dimanfaatkan sebagai tempat usaha. Satu lagi berada di zona komersial. Ketika suatu tanah atau properti berada di area komersial, dia diizinkan untuk menghasilkan apa digunakan, diberdayakan untuk menghasilkan pendapatan. Ya, boleh dibangun sebagai kafe, gudang, ruko, gedung kantor, mall gitu ya. Sehingga bisa menghasilkan pendapatan, menghasilkan nilai yang tinggi bagi pemiliknya. Itu berkaitan dengan kebijakan. Lalu terkait dengan ekonomi. Nah, semakin gitu ya, eh, inflasi, suku bunga, pertumbuhan pasar itu memengaruhi daya beli dan permintaan terhadap terhadap aset. Misalnya, ekonomi sedang maju ya, jadi daya belinya meningkat sehingga permintaan menjadi tinggi, nilai properti akan meningkat. Nah, Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan faktor ekonomi, Bapak Ibu bisa mempelajari yang namanya siklus properti. Bagaimana suatu properti di suatu tempat itu dipengaruhi atau berjalan sesuai dengan sebuah yang namanya siklus real estate atau siklus properti. Itu kita skip dulu untuk saat ini karena pembahasannya agak panjang, tapi kurang lebih faktor ekonomi yang bagus gitu ya, kondisi ekonomi yang bagus meningkatkan nilai properti. Kemudian Bapak Ibu ada yang lagi yang disebut dengan faktor sosial ya. Bagaimana preferensi masyarakat, demografi, dan tren gaya hidup membentuk persepsi nilai terhadap properti tertentu. Misalnya Bapak Ibu ya, properti di lingkungan yang misalnya demografinya mayoritas, misalnya penduduknya di sana adalah Muslim gitu ya. Ketika ada masjid di sana, eh, nilai properti di sana tidak akan terlalu dipengaruhi oleh masjid tersebut. Tapi dibandingkan misalnya di lokasi yang mayoritas penduduknya bukan Muslim gitu ya, kemudian ada masjid di sana, jadi preferensi masyarakat di sana terhadap objek yang dekat dengan tempat ibadah tertentu kemungkinan akan lebih bergeser gitu ya, tidak terlalu diminati dan lain sebagainya. Jadi itu pengaruh kondisi sosial. Lalu pengaruh alam, misalnya terjadi banjir ataupun seketika ada bencana alam yang menyebabkan tanahnya menjadi hilang. Nah, nilainya menjadi tidak ada. Contohnya misalnya di akibat Lapindo misalnya ataupun
Misalnya tiba-tiba daerah tersebut menjadi terkena banjir begitu ya. Tapi memang ada beberapa wilayah yang anomali gitu ya. Meskipun dia banjir aja terus-terusan tapi tetap nilai propertinya naik seperti itu. Kemudian, nah, sekarang apa itu aset? Ini ada beberapa definisi ya, yang pada intinya adalah aset itu merupakan sumber daya gitu ya, yang dikuasai atau dimiliki, baik itu berwujud ataupun tidak berwujud, yang bisa memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Di dalam penilaian properti, nah, apa saja yang bisa dinilai, apa saja aset-aset tersebut ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah aset berwujud, yang kedua adalah aset tidak berwujud, tangible atau intangible. Ada empat jenis. Pertama, real property, kedua, personal property, ketiga, bisnis, keempat, hak kepemilikan finansial. Ya, kalau misalnya real property itu tanah, bangunan, jadi segala hal yang menempel di tanah itu real property. Tapi kalau personal property selain aset apa properti berwujud selain dari real property, misalnya mesin, peralatan, gitu ya, kendaraan, gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu sedang menatap laptop itu personal property, gitu ya. Kemudian ada yang tidak berwujud seperti saham, gitu. Lalu ada namanya nanti hak hak kekayaan intelektual gitu ya. Nah, sekarang sedang dikembangkan nih Bapak Ibu tentang penilaian hak kekayaan intelektual. Seperti misalnya eh, hak cipta terhadap suatu produk, lagu, brand, merek gitu ya. Nah, itu sekarang sedang di tahap apa? Di digodok gitu ya oleh organisasi penilai dan juga dari instansi pemerintah tentang bagaimana aset-aset seperti itu bisa dijaminkan. Nah, jadi tidak hanya yang berwujud saja gitu yang memiliki nilai, tapi yang tidak berwujud juga memiliki nilai. Lalu Bapak Ibu, di sini siapa yang biasanya melakukan penilaian? Kalau di Indonesia itu ada tiga, ada penilai independen. Penilai independen, lalu ada penilai pemerintah, dan ada penilai internal. Nah, penilai independen ini adalah penilai yang seperti saya. Dia bukan merupakan pihak dari pemerintah, bukan juga pihak yang berafiliasi dengan bank, gitu ya. Ini pihak independen, artinya dia tidak memiliki kepentingan. Biasanya, bukan biasanya, harus bergabung dalam suatu kantor jasa penilai publik, gitu ya. Jadi penilai-penilai ini untuk memberikan jasanya, dia harus bergabung dalam suatu instansi yang disebut dengan KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya membutuhkan penilai independen, carilah KJPP atau penilai yang Bapak Ibu kenal. Selanjutnya ada yang disebut dengan penilai pemerintah. Penilai pemerintah ini adalah penilai yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, di Kementerian Keuangan ada namanya DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Di situ penilai-penilai yang ada di sana biasanya untuk menilai aset-aset pemerintah gitu ya. Aset pemerintah dan mereka adalah seorang PNS ya, aparatur sipil negara. Kemudian ada yang disebut dengan penilai internal. Penilai internal ini adalah penilai bank. Bank itu sebagai institusi yang banyak mendapatkan aset dari penjaminan ataupun itu ya, penjaminan itu memiliki penilai internal bank. Kita sebutnya sebagai penilai internal. Nah, jadi di Indonesia ini ada tiga penilai, ada independen, penilai pemerintah, lalu penilai internal. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Kemudian kita bahas penilai independen. Nah, jadi Bapak Ibu, penilai itu diatur selama ini oleh Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di peraturan di PMK nomor 56 2017 itu ada 4 jenis klasifikasi bidang jasa penilai. Ya, atau istilahnya secara umum ada 4 lah jenis penilai gitu ya. Ada yang dia wewenangnya hanya untuk menilai properti sederhana, ada yang berkompetensi untuk menilai properti, ada yang berkompetensi untuk menilai bisnis, dan juga personal property. Jadi ini semacam spesialisasinya aja ya. Kalau di kedokteran kita lihat ada dokter anak, misalnya dokter kulit. Nah, ini
penilai juga begitu. Ada properti sederhana, ada properti bisnis, dan ini. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya, Bapak Ibu. Kalau properti sederhana, secara garis besar, dia hanya untuk menilai per unit suatu properti. Misalnya hanya satu unit apartemen, satu unit rumah tinggal. Nah, bedanya kalau properti itu segala jenis properti bisa dinilai. Ya, segala sesuatu yang apa ya termasuknya apa kalau properti tangible ya, semua yang terlihat. Nah, itu bisa dinilai oleh penilai properti. Jadi kalau misalnya tadi properti sederhana hanya bisa menilai satu unit rumah tinggal, maka penilai properti misalnya bisa menilai komplek perumahannya, kurang lebih gitu ya. Bisa menilai macam-macam ya. Bisa menilai gedung, mall, perkebunan, termasuk alat transportasi. Nah, ini bisa dibaca ya. Nah, contohnya, nah kalau saya itu masuknya ke penilai properti ya nilai properti. Jadi bisa menilai tanah dan bangunan, mesin peralatan, alat transportasi, ya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan. Selain melakukan penilaian, penilai properti ini juga dapat memberikan jasa lainnya, tapi masih berkaitan dengan kegiatan penilaian. Misalnya konsultasi pengembangan properti, desain sistem informasi aset, Em, kemudian manajemen properti, studi kelayakan, agen properti, pembiayaan, ABU. Nah, ini nanti kita detailkan di ujung ya, karena ini berkaitan dengan contoh-contoh bagaimana penilaian itu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, selanjutnya, misalnya penilaian bisnis ini berkaitan dengan saham, penyertaan, surat berharga, personal property, segala sesuatu yang properti yang tidak menempel di ini ya tanah gitu ya, kecuali pabrik gitu. Lalu mesin peralatan alat transportasi. Nah, ini bisa dibaca aja kurang lebih seperti ini jenis-jenis penilai yang ada di Indonesia. Untuk pedoman penilai di Indonesia, jadi Bapak Ibu, penilai di Indonesia itu tidak em, apa dalam melakukan penilaian itu ada beberapa hal yang harus dipatuhi ataupun dijadikan guidance, pedoman dalam melakukan praktek penilaian. Yang pertama itu adalah peraturan perundangan. Tentu saja ya, karena nanti pengaruhnya ke cara penilaian atau penilaian yang dilakukan. Nanti kebijakan-kebijakan itu mempengaruhi nilai dari suatu properti, seperti tadi yang dibilang ya, bahwa nilai properti salah satu yang mempengaruhi adalah kebijakan. Nah, peraturan-peraturan ini juga sama. Misalnya, kalau misalnya di penilaian untuk penjaminan utang gitu ya, atau misalnya penilaian kalau di BUMN banyaknya jual beli gitu ya. Penilaian untuk jual beli. Nah, itu peraturannya ya kita menilai tanah, bangunan berapa, itulah dia hasilnya. Tapi kalau misalnya penilaian gitu yang dilakukan oleh BUMN gitu, misalnya menugaskan untuk pengadaan tanah dan itu harus menggunakan undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Beda lagi cara menilainya. Tidak hanya tanah dan bangunan, tapi juga ada faktor-faktor misalnya non-fisik yang harus dihitung, seperti biaya pindah, terus bunga masa tunggu gitu ya. Nah, itu tergantung dari peraturan yang berkaitan. Lalu misalnya nanti untuk lelang gitu ya beda lagi bahwa misalnya disebutkan bahwa penilaian masa berlaku penilaiannya berlaku selama 1 tahun gitu. Lalu misalnya jika berkaitan dengan pasar modal penilaiannya hanya berlaku selama 6 bulan misalnya. Nah, itu. Jadi ini berkaitan dengan peraturannya. Lalu penilai juga harus dalam melakukan penilaian berpedoman pada yang disebut dengan Standar Penilaian Indonesia atau SPI. SPI ini berisi mengenai tata cara ataupun hal-hal yang harus dipahami sebelum melakukan penilaian. Nah, ini misalnya nanti isinya macam-macam. Ada yang mengatur tentang penilaian penjaminan utang, ada yang mengatur untuk perpajakan, apa namanya, pengadaan tanah, sorry. Nah, ada juga untuk studi-studi gitu. Lalu ada Kode Etik Penilai Indonesia atau KEPI. Nah, misalnya KEPI ini, ya Bapak Ibu ya,
itu adalah suatu kode etik. Jadi penilai dalam melakukan penilaiannya terikat beberapa etik yang membatasi gitu ya, yang mengatur. Jadi penilai di Indonesia itu digunakan jasanya karena dia adalah pihak yang independen, objektif. Nah, objektivitas itu adalah salah satu dari 5 etik penilai di Indonesia. Sehingga eh, pihak yang independen gitu ya, dia tidak boleh memiliki kepentingan ataupun memihak salah satu pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penilaian. Misalnya, Bapak Ibu ingin melakukan jual beli aset gitu ya, penilai lebih menguntungkan si penjualnya atau pembelinya tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan nilai dari properti itu sendiri sebenar-benarnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke tujuan penilaian ya Bapak Ibu ya. Tujuan penilaian ini ada berbagai macam. Salah satu dari yang sering kali apa top 3-nya penugasan penilaian itu adalah penjaminan utang, lalu untuk jual beli dan laporan keuangan. Ya, misalnya penjaminan utang itu biasanya ditujukan atau diminta oleh lembaga pembiayaan seperti misalnya dari bank atau koperasi gitu ya. Jadi penilaian ini menentukan nilai aset yang akan dijaminkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi penjaminan utang ini yang menugaskan, biasanya yang meminta penilaiannya tidak hanya dari pihak yang memberikan kredit atau kreditur. Bisa jadi dari si debiturnya. Misalnya Bapak Ibu ingin eh, mendapatkan dana gitu ya dengan menjaminkan aset untuk kepentingan bisnis Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu bisa melakukan penilaian eh, lalu diajukan ke bank yang Bapak Ibu tuju, kurang lebih seperti itu. Lalu penilaian yang kedua yang banyak digunakan adalah untuk jual beli. Bisa ditugaskan yang minta penilaian bisa dari sisi penjual, bisa juga dari pihak pemilik ya, untuk memberikan nilai yang sesuai dengan kondisi pasar. Jual beli juga bisa bermacam-macam term and condition-nya. Nah, ini untuk kepentingan jual beli ini nanti kita lihat di contohnya bagaimana ternyata jual beli ini tidak sesederhana. Maksudnya tidak hanya satu dimensi gitu ya, tidak hanya satu hal penilaiannya, tapi ada hal lain tergantung nanti seperti apa tujuan dari pengembangan bisnis suatu perusahaan Bapak Ibu. Yang ketiga itu untuk laporan keuangan. Nah, ini biasanya tiap tahun perusahaan itu perlu mencatatkan asetnya dalam laporan keuangan. Asetnya perlu dinilai ya, sehingga akan mencerminkan nilai pasar dari objek tersebut atau dari aset tersebut. Ini biasanya dilakukan oleh swasta, BUMN gitu ya, korporasi gitu, dilakukan setiap 1 tahun sekali. Idealnya 1 tahun sekali, tapi bisa juga 2 tahun sekali tergantung dari misalnya kebutuhan dari laporan keuangan yang Bapak Ibu miliki gitu. Nah ini adalah screenshot ya Bapak Ibu. Di, jadi tadi kita ada yang namanya SPI, Standar Penilaian Indonesia, itu mengatur tentang guidance atau pedoman dalam melakukan penilaian. Ini ada beberapa tujuan penilaian. Ya, ini kalau tidak jelas tulisannya ada di sini. Nah, ini dia. Tujuan-tujuan penilaian. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan real property dan personal property, artinya yang penilaian properti ya, bukan penilaian bisnis. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ada berbagai macam tujuan penilaian. Tadi, jadi tidak hanya yang 3 itu tadi, ada jual beli, ada penjaminan, ada untuk laporan keuangan. Ada macam-macam. Ya, jadi ketika nanti Bapak Ibu gitu ya, misalnya ingin membutuhkan suatu penilaian, maka konsultasilah misalnya kepada penilai yang Bapak Ibu percayai. Tolonglah Bapak Ibu cerita gitu ya dengan detail, dengan jelas apa kebutuhannya. Jangan main tebak-tebakan gitu ya. Jangan main tebak-tebakan. Misalnya, Bu Asti saya perlu penilaian ini untuk penjaminan utang gitu. Untuk penjaminan utang ini asetnya adalah aset em, yang dijaminkan kepada kami. Oke, tujuannya apa gitu.
Tujuannya ternyata untuk lelang gitu ya. Nah, untuk lelang. Nah, ini sebenarnya siapa yang memiliki? Tolong diceritakan dengan jelas gitu ya. Jangan setengah-setengah nanti karena kalau tujuannya berbeda, ini Bapak Ibu bisa melihat di tabel ya. Kalau tujuannya berbeda, dasar nilainya itu bisa berbeda. Kalau dasar nilainya berbeda, cara penilaiannya berbeda, maka hasil nilainya juga akan berbeda. Tuh, misalnya di sini kita bisa lihat ada untuk jual beli. Nah, jual beli ada nilai pasar, ada nilai realisasi bersih, ada nilai scrap, ada nilai sisa, ya. Lalu ada nanti nilai investasi. Ini ya, kalau di nomor 11 penilaian untuk transaksi. Transaksi juga kan, jual beli, tapi ada yang sifatnya strategis, ada yang sifatnya khusus. Nanti nilainya tidak nilai pasar, tapi ada nilai investasi, nilai khusus, nilai sinergi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti misalnya ketika mengatakan, oh kita butuh penilaian nih untuk jual beli, tapi juga ceritakan kondisi transaksinya itu seperti apa. Karena nanti beda nilai yang akan digunakan. Nilai yang akan digunakan beda, cara menilainya pun akan berbeda. Cara menilainya berbeda, hasil nilainya berbeda, maka nanti mempengaruhi keputusan pengambilan keputusan Bapak Ibu ya. Nilainya bisa mempengaruhi pengambilan keputusan Bapak Ibu. Bayangkan kalau misalnya di awal sudah salah penjelasan tentang tujuan penilaian, nanti em, pengambilan keputusan kebijakannya juga kurang tepat. Nah, inilah pentingnya untuk mengetahui penilaian dulu. Makanya di sini saya sampaikan penilaian itu apa, nilai itu apa, tujuannya seperti apa saja, sehingga Bapak Ibu memiliki gambaran. Oh, ada berbagai macam loh penilaian gitu ya. Jangan sampai nanti salah tujuan sehingga mengakibatkan laporan yang dikeluarkan oleh penilai menjadi tidak pas atau kurang pas dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mengalami kerugian, gitu ya. Nah, ini kalau yang ini adalah penilaian bisnis, ya, misalnya untuk penyertaan, untuk transaksi di perusahaan terbuka, gitu ya. Selanjutnya, ini kita masuk tadi setelah kita membahas tentang penilaian, nilai, gitu ya. Penilai juga dibahas. Apa saja tujuan-tujuan dalam penilaian. Sekarang kita melihat bagaimana aset yang merupakan pondasi dalam suatu perusahaan itu mempengaruhi keputusan strategis. Karena nanti ini juga berkaitan dengan efisiensi dan transparansi. Bapak Ibu, penilaian yang dilakukan untuk pengambilan keputusan strategis itu em, untuk dia sebenarnya memiliki fleksibilitas. Kecuali jika memang diharuskan untuk menggunakan nilai tersebut sesuai dengan aturan perundangan atau peraturan perundangan yang berlaku. Contoh gitu ya Bapak Ibu. Jual beli nilainya sekian. Gitu ya. Kalau misalnya di pemerintahan ya harus ditransaksikan sekian. Tapi kalau misalnya di perusahaan itu lebih fleksibel ya. Bisa di atasnya, bisa di bawahnya. Misalnya nilainya 10 M, Bapak Ibu bisa bertransaksi di 10, sekian atau di 9, sekian. Jadi ini sebagai benchmarknya, sebagai dasar pengambilan keputusan. Sifatnya tidak memaksa kecuali dipaksa oleh peraturan. Kalau misalnya di pengadaan tanah gitu ya, Bapak Ibu membolehkan ingin membeli suatu lahan, nah lahannya ternyata harus dibeli sesuai dengan peraturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena itu adalah aset yang dibangun, misalnya aset yang untuk kepentingan umum gitu. Nah, itu nilai yang dikeluarkan harus ditransaksikan sebesar hasil yang dikeluarkan oleh penilai. Jadi beda-beda dia perlakuannya terhadap nilai, tergantung nanti dari tujuannya apa. Ini Bapak Ibu, kita lihat sekarang contoh kasus yang pertama. Ya, ini saya ambil dari berita, itu ada linknya, Bapak Ibu bisa lihat. Bisa cari juga kalau ingin mencari beritanya. Nah, ini ada tanah gitu ya, kita bicara dulu. Ini ada tanah, luasnya 25 hektar. Aset Pemprov gitu ya. Secara fisik, belum dikuasai secara fisik meski tercatat di tahun 2005 gitu. Sehingga rawan dikuasai oleh pihak ketiga. Tidak ada penilaian yang terkini. Nah, lalu kasus yang kedua
dijual di tahun 2017 gitu ya. Dia menjual tanah, perusahaan apa? Pemprov ini menjual tanah di tahun 2017 1,4 miliar. Padahal menurut hasil apa namanya? Dari pihak penegak hukum nilai pasar saat itu adalah 11 miliar. Sehingga potensi kerugian negara 9,6. Kesalahannya adalah tidak dilakukan penilaian profesional sebelum transaksi. Nah, ini dia. Jadi apa saja permasalahan dari itu? Dari berita tadi itu ya, contoh yang tadi. Jadi tidak ada penilaian aset. Nilai jualnya, kalau ini untuk Pemda ya, nilai jualnya menjadi terlalu rendah. Ya, kalau terlalu rendah, dia dianggap menjadi merugikan negara, gitu ya, dianggap melakukan korupsi misalnya. Sehingga solusinya sebaiknya memang dilakukan penilaian aset oleh penilai publik bersertifikat sebelum melakukan transaksi. Lalu asetnya tidak dikuasai secara fisik. Nah, kalau ini sering kali terjadi untuk aset-aset milik Pemda dan juga BUMN. Malah eh, Pemdanya atau BUMN-nya tidak tahu asetnya ada di mana, ada berapa banyak gitu ya, sampai mana luasannya. Kadang tidak memahami gitu ya. Karena ya mungkin eh, terjadi perpindahan orang yang apa keluar masuknya atau perpindahan-perpindahan biasa kan kalau misalnya di di korporasi seperti itu. Nah, sebaiknya memang Bapak Ibu gitu ya, lakukanlah pencatatan asetnya. Nah, ini namanya bisa melakukan inventarisasi aset. Itu juga bisa dilakukan oleh seorang penilai gitu ya. Inventarisasi aset. Jadi inventarisir aset-aset Bapak Ibu luasnya berapa, lokasinya di mana. Nah, selanjutnya lakukan penilaian. Setelah terdokumentasi aset Bapak Ibu, lakukan penilaian untuk mengetahui nilai propertinya. Nanti dari sana bisa diprioritaskan lokasi-lokasi mana aset-aset yang ternyata belum dimanfaatkan, tapi memiliki nilai yang tinggi. Sehingga kalau nilainya tinggi, akan lebih mudah untuk apa? eh Misalnya nilai-nilai yang tinggi itu karena dia memiliki kebebasan ataupun keluasaan untuk menghasilkan pendapatan atau bisa dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya ada tanah Bapak Ibu memiliki properti yang masih idle gitu ya, lakukan penilaian, kemudian lakukan studi, ya, lakukan studi. Lakukan kira-kira ini sebaiknya dikembangkan seperti apa. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh fix asset ya Bapak Ibu ya. Dia juga melakukan optimalisasi aset dan juga ranger untuk project gitu. Nah, ini jadi di sini Bapak Ibu usahakan untuk selalu libatkan penilai publik dalam transaksi jual beli, penyusunan laporan keuangan, rencana pemanfaatan juga kerjasama. Setelah itu revaluasi aset Bapak Ibu. Evaluasi jadi Bapak Ibu selain mengetahui nilainya saat ini juga mengetahui seperti apa kondisinya. Terutama untuk aset-aset itu jangan sampai nanti malah dikuasai secara fisik oleh pihak ketiga. Karena ada contohnya nih Bapak Ibu ya. Ini aset sebuah institusi yang sangat besar gitu ya. Dan ternyata di atas lahan tersebut telah dibangun kantor pemerintahan yang sudah lama berdiri. Nah, padahal lokasinya di area yang sangat strategis dan komersial. Itu terjadi karena apa? Karena belum dicatat dan juga tidak dilakukan optimalisasi. Sehingga udah keduluan digunakan oleh pihak ketiga gitu. Nah, itu kalau seperti itu panjang lagi urusannya harus memakai apa masuk ke ranah legal gitu, ya, ranah hukum. Kemudian ini Bapak Ibu misalnya lagi ada berita lagi ini ya, KPK tetapkan 3 tersangka korupsi pengadaan lahan. Nah, ini potongan beritanya kurang lebih seperti ini alurnya ya. Itu ada MC, MK, ini inisial ya, bersama beberapa pegawai pabrik gula melakukan kunjungan ke lokasi dan ditemui MHK. Kemudian, tanpa adanya kajian mendalam terkait kelayakan kondisi lahan, MC memerintahkan MK memproses pengajuan anggaran 150. Selanjutnya, ketiga pihak ini menyepakati harga dari lahan yang akan dijual beli itu sebesar 120.000 per meter persegi. Di sisi lain, jika merujuk
keterangan kepala desa setempat, nilai pasar lahan berkisar 35.000 sampai 50.000 meter per meter persegi. Jadi di sini dianggap ketiga pihak ini melakukan markup harga ya bertransaksi di atas nilai pasar. Tapi di sini nilai pasar ini dikatakan ya, menurut keterangan kepala desa itu berkisar 35 sampai 50.000. Ini juga masih merupakan opini dari kepala desa. Jadi, untuk membuktikan apakah benar ketiga pihak ini melakukan nilai apa melakukan jual beli di atas nilai pasar merugikan negara gitu ya. em, itu perlu dilakukan penilaian ya, harus dibuktikan dengan penilaian. Bisa jadi gitu ya, memang nilai tanah di sana 120. Bisa jadi kepala desa yang salah. Jadi sebaiknya memang jangan melakukan asumsi, jangan memperkira-kirakan gitu ya. Karena kalau penilaian ya udah tugaskan saja profesi yang memang bertugas untuk melakukan hal itu gitu. Sehingga hasilnya akan menjadi lebih akurat, transparan. Nah, di sini kita lihat ya, permasalahan pertama, pengambilan keputusan pengadaan tanpa kajian kelayakan teknis dan penilai independen. Ya, lalu penentuan harga lahan hanya berdasarkan kesepakatan. Padahal kalau ini institusi gitu ya, atau BUMN Pemda ini tidak bisa seperti ini. Harus ada penilai independen, harus ada laporan penilaiannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kalau mencari aman gitu ya, ya udah tinggal hire penilainya untuk melakukan penilaian. Lalu jadikan hasil penilaiannya sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga kalau misalnya nanti keputusan pengambil apa ketika nanti suatu hal itu dipermasalahkan, Bapak Ibu memiliki buktinya. Oh, tidak kok ini tidak ketinggian misalnya karena ini sudah pernah dinilai dan hasilnya sekian. Jadi itu ada ada mekanisme kontrol juga terhadap transaksi yang dilakukan sehingga tidak rawan manipulasi ya ataupun apa manipulasi ataupun apa mengarrange data yang salah. Nah, selain ini kalau kita bicara tentang terkait dengan korupsi, ada lagi yang lain ya. Ini beli gedung tanpa appraisal di setelahnya. Jadi ini ada sebuah BUMN membeli sebuah gedung baru gitu ya, nilainya 250. Gedung tersebut dibeli dari perusahaan swasta dengan alasan harganya murah di bawah NJOP. Lalu dilakukan transaksi. Padahal seharusnya usahakan ya Bapak Ibu untuk apalagi transaksi dengan nilai yang fantastis seperti ini ataupun misalnya untuk mengamankan posisi Bapak Ibu agar tidak menjadi apa bemper ataupun nanti jadi dituduh bersalah gitu ya, sebaiknya Bapak Ibu meng-hire penilai untuk melakukan penilaian. Penilaian ini tidak hanya untuk mengetahui nilai properti tapi juga untuk mengetahui kondisi aset. Karena dalam proses penilaian itu ada yang namanya inspeksi objek penilaian untuk mengetahui seperti apa kondisi objek penilaiannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya, setelah dilakukan inspeksi penilaian oleh penilai, terlihat ada bagian yang perlu perbaikan, ada bagian yang perlu direnovasi. Nah, itu terlihat pada saat inspeksi, sehingga nanti nilainya akan menyesuaikan karena nilai itu juga tergantung dari kondisi fisik objek penilaiannya, tidak hanya tanah, tapi kalau misalnya gedung ya, Bapak Ibu ya, yang dinilai tanah, komponennya ada tanah dan juga bangunan. Kalau bangunannya bagus, maka makin tinggi nilainya. Kalau bangunannya ada yang rusak dan lain sebagainya, ada yang perlu diperbaiki, nilainya bisa jadi lebih rendah. Sehingga perlu dilakukan penilaian. Contoh kasus yang ketiga, contoh kasus yang ketiga ini pemerintah daerah tukar guling tanah. Nilainya sih tidak setara, ya. Nah, em, ini sering kali terjadi gitu ya. Jual apa namanya ingin tukar guling gitu ya, tukaran tanah itu. Nah, ketika melakukan hal seperti ini, maka yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan penilaian dulu untuk tanahnya. Masing-masing tanah dinilai, kemudian dari sana akan terlihat berapa perbedaan nilainya. Karena nilai di
properti itu sangat bergantung dari lokasinya, dari kebijakan di sana gitu ya, dari eh, bisa jadi bukan bisa jadi ya, tanah yang misalnya lokasinya lebih strategis biasanya lebih mahal, walaupun misalnya luasnya sama, sehingga nggak adil kan itu. Contoh misalnya kalau kemarin gitu ya, waktu zaman eh, pergantian presiden gitu ya, masing-masing presiden RI diberikan tanah. Nah, diberikan tanah oleh negara gitulah ibaratnya ya. Untuk ada yang di Menteng, ada yang di Kuningan, dan ada yang di Jawa Tengah. Nah, pada saat melihat yang di Jawa Tengah luasnya sangat luas gitu ya, orang berasumsi bahwa oh, kok enak ya dapat tanahnya paling luas. Enggak ya. Jadi yang dilihat nilainya. Nilainya ya, yang di Menteng apalagi Kuningan gitu ya, apalagi Menteng itu pasti nilainya per meternya sudah tinggi. Jadi misalnya 100 meter di Menteng itu sama dengan 2000 meter di daerah. Nah, itu. Jadi tukar guling ini maksudnya seperti itu. Kemudian contoh lainnya, aset idle BUMN tidak dioptimalkan karena tidak pernah dinilai. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu ya. Em, Misalnya BUMN memiliki aset tanah kosong di berbagai kota. Ini kalau dari ini ada hasil akumulasi dari ekspansi yang gagal. Tanah-tanah ini tidak dimanfaatkan dan hanya dicatat dalam neraca historis. Padahal seharusnya ini bisa digarap lebih lanjut. Nah, sekarang ini apalagi bukan sekarang ya, sejak dari 10-20 tahun yang lalu itu memang sudah ada bahwa tanah-tanah kosong ini tidak harus manfaatkan langsung oleh si BUMN itu sendiri. Bisa dikerjasamakan bentuknya. Ada bisa disewa, ada KSP, ada di BOT kan, gitu ya. Nah, nanti bisa dinilai berapa besaran em, kontribusi ataupun sewa yang akan BUMN ataupun instansi tersebut terima. Ya, contoh Bapak Ibu ini ada tanah kosong gitu ya, daripada dikuasai pihak luar gitu ya, dan juga untuk menambah pendapatan dari perusahaan Bapak Ibu, bisa dilakukan namanya optimalisasi aset. Nah, jadi itu di studi dulu mana pengembangan apakah, kapankah yang akan menghasilkan keuntungan yang paling maksimal, yang paling optimal, paling tinggi. Nah, dari sana kemudian setelah produk misalnya properti apa yang paling menguntungkan, misalnya Bapak Ibu memiliki tanah di area komersil gitu ya, bisa dibangun mall, bisa dibangun gedung kantor, apartemen, hotel, dilakukan studi ya ternyata hotel yang paling menguntungkan. Nah, Bapak Ibu nanti dari hasil itu bisa melakukan eh, mengundang investor untuk membangun em, hotel. Dari sana investor bisa pitching, pitching seperti apa pengembangannya, RAB-nya, proyeksi cash flow-nya, dan berapa pendapatan yang diterima oleh BUMN sebagai pemilik aset. Nah, ini sebenarnya adalah praktek yang sudah lazim dan umum digunakan. Ya, jadi tidak lagi harus yang punya tanah harus mengembangkan sendiri, enggak ya. Itu sudah ada aturannya yang memperbolehkan untuk beberapa skema pengembangan aset yang dapat dilakukan. Nah, ini fixed asset, nah masuk ke sana. Dan, dan ini juga salah satu em, jasa yang dilakukan oleh seorang penilai. Lanjut, ini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu contohnya. Kalau kita bisa contoh ini bisa sampai sore, tapi ini saya kumpulkan beberapa aja ya. Nah, ini yang kelima, gagal akuisisi lahan hotel karena salah gunakan nilai. Nah, ini salah gunakan nilai ini maksudnya begini. Ini karena terjadi komunikasi yang kurang transparan antara pihak yang memerlukan laporan penilaian dengan penilai. Jadi ini istilahnya saya bilangnya tebak-tebakan ya. Kayak kenapa sih gitu ya harus memberikan informasi sedikit-sedikit seperti itu. Makanya di awal penilai itu pasti akan banyak tanya Bapak Ibu. Kalau penilainya tidak banyak tanya, Bapak Ibu nanti harus yang banyak menjelaskan gitu. Karena nanti percuma laporannya nanti malah tidak bisa digunakan, tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu. Contohnya, ini dia ada sebuah perusahaan pengelola jaringan hotel.
mencari lahan strategis untuk membangun hotel baru, ya. Dan penjual membuka angka di 18 juta per meter persegi. Namun data pasar hanya 15 juta per meter persegi. Kemudian tim internal ini, si perusahaan ini menolak membeli karena takut overpay, takut membayar kemahalan. Padahal kalau dilihat ini nanti ya, permasalahannya adalah perusahaan hanya mengandalkan data di pasar tanpa penilaian aset yang mempertimbangkan nilai investasi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau jual beli itu ada macam-macam dasar nilainya. Tergantung kondisi jual beli atau transaksi yang Bapak Ibu tuju gitu ya. Kalau misalnya jenis eh, hotel seperti ini ya, contoh kalau sederhananya ini seperti ini ya. Em, Bapak Ibu ada sebuah hotel yang akan dinilai, akan Bapak Ibu beli gitu ya. Bapak Ibu sebagai, kita ubah perspektifnya, Bapak Ibu sebagai yang memiliki hotel. Bapak Ibu ingin menjual hotel. Ada satu orang investor yang ingin membeli. Investor ini baru mulai masuk ke dunia perhotelan gitu ya. Baru mau masuk ke bisnis perhotelan. Di satu sisi misalnya ada hotel jaringan misalnya eh, Marriott atau Accor gitu ingin membeli hotel Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan memberikan nilai yang mana? Apakah Bapak Ibu akan menawarkan, sorry ya, apakah Bapak Ibu akan menawarkan harga yang sama kepada investor perseorangan tersebut dengan investor yang sudah punya jaringan, dengan pembeli dari jaringan bisnis hotel tersebut? Kira-kira Bapak Ibu akan membeli lebih mahal, apa, menawarkan harga lebih mahal di mana? Kepada siapa? Kepada si jaringan hotel tentunya ya. Karena dengan si jaringan hotel itu membeli properti Bapak Ibu, dia akan memiliki apa? Memiliki kemampuan untuk menghasilkan pengunjung yang lebih besar. Karena sudah didukung oleh jaringan bisnisnya, jaringan hotelnya. Dan itu juga akan mempengaruhi keputusan strategis untuk apa namanya, manfaat finansial yang akan mereka peroleh tentunya berbeda dengan investor perseorangan tersebut. Jadi di sini makanya kalau melakukan penilaian sebaiknya makanya si penilai yang eh, apa namanya, yang menugaskan pembelian properti itu harus cerita detail. Oh, ini strategi sekali loh, hotel baru ini kepada perusahaan kami gitu. Nah, kan nanti nilainya bukan nilai pasar, bukan bagaimana pasar melihat properti tersebut lalu kita transaksi di sana, enggak. Tapi seberapa besar ini memberikan manfaat bisnis kepada perusahaan Bapak Ibu. Maka nanti dasar nilainya bukan nilai pasar, tapi nilai investasi. Itu contohnya. Kemudian ini ada studi kasus yang keenam. Nah, ini juga ya. Ini beberapa kali ada seperti ini. Jadi si perusahaan, terutama BUMN, dia merasa membayar pajak terlalu tinggi. Kok tinggi sekali pajaknya? Kenaikan pajaknya kok tinggi sekali gitu ya. Kurang lebih kalau nggak salah itu 3 tahun sekali kenaikan pajaknya menjadi tinggi gitu. Nah akhirnya si BUMN ini menugaskan penilai untuk melakukan penilaian untuk sebagai dasar negosiasi besarnya PBB yang akan mereka bayarkan. Nah, ini juga sering terjadi ya. Ini biasanya BUMN yang menugaskan seperti ini, itu sehingga nanti mereka bisa menego. Maksudnya NJOP-nya misalnya di daerah tersebut gitu ya, di properti mereka dikenakan 4 juta per meter. Padahal nilai pasar di sana hanya 2 juta. Jadi ya mereka bisa melakukan negosiasi terhadap besar pajak yang mereka terima. Karena seharusnya bayangkan jika perusahaan ini selama ini membayar PBB lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga beban pajak menjadi besar dan dapat mengganggu cash flow dari perusahaan Bapak Ibu, gitu ya. Jadi di sini ini beberapa kali juga terjadi. Ini pentingnya penilaian untuk. Lalu selain bisa menilai properti untuk saat ini, ya penilaian juga bisa untuk mundur ke belakang. Contohnya misalnya untuk pajak gitu ya. Saya mau negosiasi pajak yang tahun sebelumnya. Ya udah bisa. Lalu lagi timasi perjanjian sewa. Ini sudah terjadi nih. Sudah ditransaksikan misalnya sewanya atau sudah ditransaksikan jual belinya ya.
Jadi ingin membutuhkan legitimasi dari penilai, apakah yang ditransaksikan udah sesuai apa belum. Nah, tapi kalau ini riskan, tidak sesuai keinginan. Jadi sebaiknya gunakan penilaian sebelum melakukan transaksi daripada harus melakukan transaksi mundur ke belakangan. Karena biayanya pun akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, ini beberapa kegunaan penilaian properti saat ini, kegunaan utamanya dan contoh aplikasinya. Bisa untuk jual beli, pembiayaan, laporan keuangan, tadi juga udah ya, pengalihan aset, optimalisasi aset gitu ya. Eh, Menilai apakah aset masih layak dipertahankan atau dialihfungsikan, kurang lebih seperti itu. Lalu pengadaan atau pelepasan aset, penyesuaian pajak, dan perencanaan investasi. Nah, ini beberapa yang tujuan-tujuan yang berkaitan dengan dunia usaha, BUMN ataupun pemerintahan yang bisa dicermati gitu ya. Ini perlu dilakukankah atau tidak gitu ya dalam keputusan Bapak Ibu dalam pengembangan bisnisnya. Lalu ada yang namanya kaji ulang. Nah, kaji ulang ini artinya misalnya Bapak Ibu ingin melakukan transaksi jual beli, lalu meng-hire seorang penilai untuk melakukan penilaian. Bapak Ibu mendapatkan hasilnya sekian. Kan mendapatkan hasilnya sekian. Nah, Bapak Ibu kalau merasa kurang yakin dengan hasil tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan penilai lain untuk melakukan kaji ulang. Jadi untuk melihat apakah penilaian yang dilakukan ini sudah sesuaikah dengan standar, sudah sesuaikah dengan pasar, sudah sesuaikah dengan kondisi asetnya. Nah, itu gunanya untuk kaji ulang salah satu contohnya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin membeli sebuah properti ya, si pihak penjual telah mengatakan hasil penilaian nilainya segini. Bapak Ibu bisa melakukan meng-hire penilai dari pihak pembeli untuk mengkaji laporan tersebut sesuaikah gitu ya dengan standar, dengan kondisi pasar, sehingga transaksi akan menjadi lebih terpercaya dan lebih percaya diri karena sudah sesuai dengan pasar misalnya. Nah, ini ya, jadi tadi ada untuk eh, mundur ke belakang penilaian, ada untuk saat ini, ada untuk mereview kembali laporan yang sudah ada. Nah, ini ada jasa-jasa yang lainnya ya, Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan optimalisasi aset secara umum dan juga untuk arrange project. Misalnya konsultasi pengembangan properti ya. Ini berkaitan dengan merancang konsep dan lain sebagainya. Lalu ada sistem informasi aset. Ini berkaitan dengan untuk melakukan apa ya inventarisasi aset, di data asetnya dibuatkan dalam sistem digital gitu ya. Nah, ini apakah BUMN Bapak Ibu sudah ada gitu ya? Ini em, pernah kalau PT Pos ya sudah ada, KAI juga udah ada. Nah, itu. Nah, ini mereka memiliki ini sistem informasi aset, lalu manajemen properti. Manajemen properti, jadi ini jika properti itu sudah ada, ya, ada studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini masuknya ke optimalisasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki rencana mengembangkan gedung, misalnya Bapak Ibu memiliki tanah, lalu Bapak Ibu berencana untuk melakukan pengembangan di aset tersebut dibangun sebagai hotel, Bapak Ibu bisa melakukan kajian studi kelayakan. Benarkah pembangunan hotel di sana menguntungkan? Itu namanya studi kelayakan. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tanah kosong, lalu Bapak Ibu masih bingung akan dibangun apa agar bisa menghasilkan pendapatan, menambah pendapatan bagi perusahaan Bapak Ibu bisa yang melakukan namanya studi penggunaan tertinggi dan terbaik atau studi HBU. Nah, jadi misalnya nanti di studi dari misalnya kalau dari segi peraturan gitu ya yang boleh dibangun di tanah Bapak Ibu misalnya adalah hotel dan juga apartemen. Nanti dianalisis manakah yang lebih menguntungkan, apakah si hotel atau apartemen. Dilihat dari pasarnya, dilihat dari Nah, nanti diproyeksi menjadi cash flow-nya, dari bidang tanahnya apakah eh, bisa mendukung pengembangan properti di atasnya. Nah, itu nanti namanya studi HBU. Jadi ada banyak Bapak Ibu, tidak hanya penilaian, tapi juga hal-hal lain yang berkaitan untuk mengoptimalkan, mengoptimalkan artinya untuk meningkatkan manfaat dari aset Bapak Ibu, apalagi aset-aset yang idle, ya, yang idle, yang tidak
dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, penilaian ini bukan sekedar kewajiban ya, tapi sebaiknya sinergikan, diintegrasikan ke dalam setiap tahap yang berkaitan dengan hmm, pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari di dalam dunia bisnis ataupun di pemerintahan. Ya, karena investasi dalam penilaian keputusan menjadi lebih akurat dan minim resiko. Bapak Ibu tidak perlu bertanggung jawab terhadap berapa nilai transaksi yang diajukan karena em, sudah ada buktinya atau sudah ada dasar dalam melakukan transaksi misalnya. Lalu juga integrasikan penilaian dalam setiap siklus bisnis dan pemerintahan. Ya, misalnya agar nilainya optimal, ada juga untuk di perusahaan misalnya untuk revaluasi aset, di BUMN dan pemerintahan untuk pelepasan, pengadaan, optimalisasi aset. Jadi penilaian ini jangan diposisikan sebagai beban, tapi sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga ketepatan nilai, menghindari kerugian dan mendorong eh, tata kelola good governance yang sehat gitu. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasi atau penjelasan tentang apa itu penilaian dan hubungannya tentang keputusan bisnis, sehingga Bapak Ibu bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih transparan dan kredibel. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan, Bapak Ibu, ya, saya persilakan. Oke, baik. Luar biasa sekali pematerian yang disampaikan oleh Mbak Asi tadi ya. Ada banyak sekali hal-hal yang memang penilaian ini menjadi hal yang krusial dan urgent juga untuk dilakukan gitu ya. Terkait untuk optimalisasi dan juga manajemen aset, eh, khususnya aset-aset milik perusahaan, BUMN, aset negara. Bahkan kemarin juga sempat ada yang cukup viral juga, kemarin sempat ada aset milik BMKG ya kalau nggak salah, yang tiba-tiba diduduki oleh pihak lain, oleh ormas tertentu, terus waktu akan digunakan kembali malah dari ormas meminta tebusan sebesar 5 miliar itu menjadi hal yang penting dan jadi perhatian kita semua bahwa aset itu memang harus dioptimalkan, jangan sampai dibiarkan idle karena ada banyak sekali resikonya ya. Nah, ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan Mbak Asti yang masuk di kolom chat kita. Saya baca dari awal. Nah, ini dari Pak Iwan dari KSNI mau konfirmasi. Saya pernah mendengar dari salah seorang PIC perusahaan asuransi bahwa untuk mendapatkan run atau reinstatement as new, nilai yang digunakan untuk nilai pertanggungan polis asuransi lebih tepat dilakukan oleh konsultan asuransi, bukan oleh KJBP. Karena tekniknya berbeda, menurut beliau seperti itu. Nah, padahal sejauh yang Pak Iwan tahu, hanya jasa penilaian KJPP yang diakui oleh perbankan dan juga Kemenkeu. Nah, itu mohon pencerahannya nih. Baik, kalau dalam kasus ini ya, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Nah, eh, nah ini tergantung dari tujuannya mau apa gitu ya. Tapi memang untuk penilaian tujuan asuransi itu nilainya bukan nilai secara umum yang dilakukan oleh penilaian. Mungkin yang dimaksud oleh pihak dari PIC asuransi bahwa oh nanti cara menilainya berbeda gitu ya. Enggak. Kalau dia tujuannya berbeda, tujuan asuransi, itu nanti penilaiannya akan menghasilkan nilai installment new. Jadi installment as new, jadi nilai pembangunan kembali. Nah, di sana nanti akan menghasilkan nilai asuransi, gitu ya. Nilai asuransi nanti teknik penilaiannya akan disesuaikan dengan tujuannya. Jadi kalau misalnya nanti dikatakan, eh, jadi begini, kalau misalnya yang dibutuhkan adalah sebuah penilaian, maka orang yang tepat melakukannya adalah tentu saja penilai, gitu ya. Penilai tinggal disebutkan bahwa ini untuk asuransi. Nanti kalau tujuannya asuransi nanti maka cara penilaiannya pun akan disesuaikan dengan tujuan tersebut. Jadi nanti dasar nilainya akan berbeda, cara menilainya berbeda,
itu sesuai dengan tujuannya. Jadi mungkin di sini lebih baik dikonsultasikan dulu dengan KJPP-nya, kebutuhan asuransinya itu penilaiannya untuk apa, sejauh apa, gitu. Oke, baik. Dari Pak Iwan, apakah sudah terjawab, Pak Iwan? Ada beberapa ya. Ini Sudah, ada Pak. pertanyaan Terima juga. kasih. Ya, Sudah, Bu. silakan. Makasih. Sudah ya, Berarti Pak. penilaian apa tuh yang valid itu hanya KJPP ya, Bu ya, bukan yang lain ya, Bu ya. Ya, kalau kita bicara tentang penilaian ya Bapak Ibu. Heeh. Ya, makasih, Bu. Ya, Pak Iwan. Kemudian ini juga pertanyaan juga masih dari Pak Iwan tentang di mana kami bisa melihat peringkat KJPP berdasarkan kualifikasi jasa yang diberikan, Hmm, kualifikasi kompetensi, kredibilitas, dan besar kecilnya KJPP tersebut. Itu Pak, kalau silakan. sejauh ini data KJPP itu ada dikeluarkan oleh P2PK, Kementerian Keuangan, tapi data tersebut adalah list KJPP yang ada di Indonesia atau daftar KJPP yang ada di Indonesia, daftar penilai publik yang ada di Indonesia. Jadi kalau nanti di sana ada kualifikasinya, apakah dia penilai properti sederhana, penilai properti atau bisnis, di sana ada. Tapi kalau misalnya kredibilitas, besar kecilnya KJPP, itu nggak ada. Ya, itu nggak ada di P2PK. Bapak Ibu, Pak Iwan ya, bisa googling saja. Misalnya nanti dari list tersebut yang sesuai kualifikasi yang Bapak Ibu inginkan, misalnya KJPPA. Nanti Bapak Ibu tinggal googling saja, cari, oh ini portofolionya. Kadang KJPP itu menampilkan proyek-proyek apa saja yang pernah mereka lakukan, klien-kliennya siapa saja. Nanti ketika ada persamaan, oh mungkin ini adalah KJPP yang cocok. Lalu besar kecilnya KJPP bisa dilihat dari jumlah pegawainya berkorelasi dengan jumlah cabang yang dimiliki. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan KJPP yang mengutamakan KJPP yang besar, Bapak Ibu bisa searching ya dari list Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan itu, kemudian searching satu-satu untuk melihat em, besar kecilnya KJPP tersebut. Atau bisa juga diambil keputusan untuk memilih KJPP berdasarkan portofolio yang sudah mereka miliki. Jadi kalau listnya itu ada di Kemenq, kalau mengetahui seperti apa korporasinya, ya mau nggak mau harus googling. Tapi kalau misalnya nanti untuk perbankan, mereka punya grade. Kalau di perbankan, misalnya Bapak Ibu untuk penjaminan utang gitu ya, mereka ada grade penilainya. Ada grade A, B, C. Perbedaan grade-nya itu adalah dari nilai aset yang akan dinilai. Jadi biasanya bank ini tidak akan melakukan apa memberikan penugasan penilaian untuk aset-aset besar kepada eh, KJPP yang belum memiliki pengalaman untuk menilai aset yang bernilai besar. Jadi mereka punya sistem grading atau evaluasinya sendiri, kurang lebih kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih jawabannya atas dua pertanyaan saya. Cuman saya ingin meyakinkan sekali lagi, terutama pertanyaan nomor pertama. Jadi sebenarnya yang layak untuk menilai properti, baik itu untuk kepentingan perbankan maupun untuk kepentingan asuransi, hanya KJPP saja ya, Bu ya. Tidak ada lembaga lain ya, Bu. Iya, betul, Pak. Makasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Adi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan apabila ada hasil penilaian aset yang berbeda dari dua penilai yang berbeda? Pendekatan nilai mana yang bisa diambil? Kemudian pertanyaan kedua, berapa lama nilai aset yang sudah dinilai berlaku? Dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi masa berlaku perubahan nilai aset tersebut? Baik, untuk pertanyaan pertama, oh ya ini tadi berkaitan dengan nilai itu adalah opini ya Bapak ya, Pak Adi. Jadi penilaian dari penilai A bisa jadi berbeda dengan penilai B. Dari mana kita tahu bahwa penilaian tersebut layak gitu ya digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan? Kalau misalnya hasil dari kedua penilai itu tidak jauh berbeda. Bapak Ibu, Pak Adi bisa gunakan salah satunya. Jadi, tapi ada rule of thumb-nya. Ini saya bagikan di sini ya. Jadi, Pak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu menugaskan penilai, dua penilai, hasil penilaiannya itu berbeda,
Selama tidak lebih dari 10%, keduanya valid. Keduanya valid. Bapak Ibu bisa gunakan yang A, penilai A, bisa gunakan yang penilai yang B, tergantung Bapak Ibu mana yang lebih percaya pada hasil yang mereka keluarkan. Jadi kalau selisihnya hanya 10% kurang, itu keduanya valid. Tapi kalau lebih dari 10%, salah satunya ada yang tidak tepat, bisa jadi dari datanya, dari analisisnya, karena hasilnya terlalu jauh. Kalau sudah seperti itu, Bapak bisa minta penjelasan kepada masing-masing ya berkaitan dengan data dan cara perhitungannya. Nah, lalu Bapak Adi bisa review sendiri mana yang menurut Pak Adi lebih masuk akal untuk diterima penjelasannya. Itu. Tapi kalau misalnya kurang dari 10%, nilainya ya dua-duanya valid. Tapi kalau lebih dari 10%, salah satunya pasti ada yang kurang pas. Itu ya Pak Adi ya. Lalu yang kedua, berapa lama nilai aset yang sudah dinilai berlaku dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi? Oke, nilai. Nah, jadi ini kita berikan shock terapi dulu ya. Nilai properti itu hanya berlaku di tanggal penilaian, ya. Sekarang sekarang Bapak Ibu menilai properti sekarang tanggal berapa? 2 Juli. Tanggal 2 Juli nilai propertinya 5M. Besok belum tentu nilainya 5M. Besoknya lagi belum tentu karena nilai itu hanya berlaku di tanggal tersebut. Tapi bisa digunakan untuk beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan selama tidak ada perubahan yang signifikan terkait satu, objek propertinya. Kedua, tidak ada perubahan yang signifikan terkait kondisi di luarnya, kondisi eksternalnya. Ya, jadi propertinya tidak mengalami perubahan, kondisi eksternal seperti misalnya kondisi ekonomi, kondisi kependudukan di sana tidak jauh berbeda, maka nilainya masih bisa digunakan. Mau setahun, 2 tahun lagi, kalau kondisinya tidak berubah, masih tetap relevan. Kecuali sekarang dinilai, besoknya kebakaran hilang. Nah, atau misalnya sekarang dinilai, besok ternyata salah satu bangunan dibongkar, jadinya nilainya sudah nggak sama, gitu ya. Tapi itu secara umum. Tapi beberapa tujuan penilaian itu memiliki expirednya. Kalau misalnya lelang, 1 tahun sekali. Kalau misalnya keperluan OJK yang berkaitan dengan OJK itu 6 bulan sekali. Jadi kalau udah lebih dari 6 bulan harus dilakukan penilaian. Kalau misalnya lelang udah lebih dari setahun harus dilakukan penilaian lagi. Tapi di luar itu misalnya jual beli itu ya, ya udah tergantung kondisinya, kondisi properti satu, kedua kondisi eksternalnya. Kalau tidak banyak perubahan masih bisa digunakan. Itu. Oke, baik dari Pak Adi, apakah sudah terjawab nih Ya, pertanyaannya Pak Adi? ya terima kasih jawabannya Bu. Izin Bu, ini untuk pertanyaan yang pertama. Jadi kan ini eh, kalau kejadiannya ini bisa ada dua kepentingan misalkan Bu, contohnya ya. Jadi Hmm, kita sebagai pemilik dan mungkin mitra eh, yang dikerjasamakan. Nah, jadi masing-masing memegang nilai yang berbeda. Nah, untuk tadi kan yang ketika perbedaan 10% itu dikaji ulang lah oleh kita ya. Nah, tetapi apakah untuk jalan keluar terbaiknya yang bisa disepakati oleh kita maupun dengan mitra kita, apakah bisa dilaksanakan dengan penunjukan tim penilai yang baru, Bu? Atau seperti apa, Bu, untuk jalan keluar terbaiknya? Karena kan kalau misalkan dari evaluasi kita ya tetap nilai kita yang misalkan yang kita pegang gitu, Bu. Izin, Bu, solusinya, Bu, caranya. ya. Tadi yang saya sampaikan adalah yang paling irit ya, jalan keluar paling irit ya. Tapi kalau misalnya membutuhkan penilaian yang baru, tentu saja bisa, ya. Tentu saja bisa. Dan pastikan penilaian yang baru ini penunjukannya atau penugasannya adalah dari kedua pihak. Sehingga informasi yang didapatkan oleh penilai adalah informasi dari kedua belah pihak. Jadi, informasi yang ada di pihak si pemilik sama yang mitra itu semua disampaikan kepada penilai sehingga hasilnya akan menjadi lebih apa apa ya lebih pas gitu ya karena sudah mempertimbangkan kedua belah pihak ini informasi-informasi yang misalnya hanya informasi yang ada di pihak A aja tidak diketahui oleh pihak B gitu ya itu yang ternyata informasi itu relevan dengan perubahan nilai. Nah, jadi sebaiknya
informasinya satu yang pertama penunjukannya dilakukan oleh kedua pihak. Yang kedua, informasinya diberikan selengkap-lengkapnya dari pihak A dan pihak B kepada si penilai. Itu ya Pak Adi. Cukup, makasih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Asep Wahidin. Siapa yang berhak menilai aset yang sudah habis masa retensinya serta persyaratannya apa saja nih, Mbak? Sudah habis masa retensi. Retensi ini dalam konteks apa ya? Karena Pak kalau Asep, Pak Asep Wahidin apakah masih bergabung di Zoom ini? Mungkin bisa mengkonfirmasi lebih lanjut terkait pertanyaannya. apakah dari asuransi atau perbankan, tapi memang yang pihak yang melakukan penilaian pasti namanya profesi penilai. Nah, syaratnya nggak ada syarat ya Bapak Ibu ya, asal dijelaskan hubungannya dengan asetnya seperti apa ya. Apakah ini dari pihak misalnya dari pihak debitur, kreditur, atau yang pihak yang punya aset sebagai asuransi. Nah, itu harus dijelaskan hubungannya seperti apa. Supaya apa? Supaya nanti penilaiannya ini dilakukan oleh orang yang benar-benar memiliki akses ataupun punya kepentingan terhadap properti. Karena jangan sampai nanti kita melakukan misalnya penilaian diminta oleh pihak A. Tapi pihak A ini tidak mempunyai hak atas properti itu. Jadi artinya em, ke- nanti pengaruhnya satu tidak bisa dilakukan penilaian lebih lanjut, gitu ya. Tidak bisa dilakukan penilaian lebih lanjut karena tidak bisa dilakukan inspeksi misalnya, ataupun tidak bisa dijaminkan karena ternyata dia bukan punya dari pemilik misalnya, seperti itu. Jadi ya asal dijelaskan apa hubungannya dengan properti yang akan dinilai. Kalau persyaratannya tidak ada, hanya disampaikan data-datanya aja gitu ya, data-data yang diperlukan, tujuannya apa. Nanti biasanya penilai akan tanya, ini penilaiannya untuk apa? Mana data-data kepemilikannya, ya, data-data propertinya seperti apa. Biasanya itu aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Asti untuk jawabannya. Nah, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Ilham Agustomo mengenai mana yang lebih visible dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung laporan keuangan yang aset tetapnya mengandung nilai wajar pasar. Apakah mengkursuskan karyawan untuk mengambil sertifikasi aktuaris atau merekrut lulusan S1 jurusan aktuaria atau memakai jasa KJPP? Mana yang lebih visible ya bagi perusahaan ya. Nah, ini em, kalau misalnya pencatatan aset di laporan keuangan, itu kalau tidak salah di PMK itu sudah diatur bahwa yang melakukan penilaian itu adalah penilai, profesi penilai. Artinya oleh pihak independen. Tapi kalau misalnya sebagai review gitu ya, bisa saja nanti mengkhususkan karyawannya untuk mengambil mm, apa pendidikan atau sertifikasi. Kalau mau instan, ya rekrut yang sudah memiliki kompetensi. Kalau mengkursuskan perlu waktu. Tapi kalau mau instan pakai jasa KJPP. Kalau jangka panjang itu tentunya tergantung dari tujuan dari perusahaan sejauh mana nanti kebijakannya bisa mendukung kebijakan yang Bapak Ibu pilih. Tapi kalau misalnya pencatatan aset itu sudah disebutkan untuk memakai penilai independen. Jadi kita tidak hanya perlu memikirkan bahwa ini paling paling apa ya, paling 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 menguntungkan atau paling efisien dipilih yang mana, tapi juga harus dipertimbangkan bahwa mana yang sesuai dengan peraturan. Jadi jangan sampai kita mau efisien tapi peraturannya nanti ternyata tidak mendukung kayak gitu. Baik Pak Ilham, apakah sudah terjawab Pak Ilham atau ada yang perlu dikonfirmasi lagi? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Untuk materi juga nanti akan kami bagikan juga ya Pak. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Suryadi Irfandi.
Ini cukup panjang pertanyaannya. Apakah Pak Suryadi berkenan untuk bertanya langsung atau mau saya bacakan aja ini? Oke, baik. Pak, saya menanya langsung aja, Pak ya. Boleh, silakan Pak. Selamat siang, Ibu Asti. Yang Bapak. Ya, kami ada perusahaan kami bergerak di bidang kuliner gitu ya, Bu ya. Dan setiap tahun kita akan ada membangun outlet. Kebetulan kita menyewa outlet itu, Bu Asti. Menyewa bangunan. Dan karena kita ada pihak bank yang mewajibkan kami untuk memberikan penilaian dari KJPP terhadap objek penilaian terhadap tanah bangunan dan sebagainya. Nah, salah satu pihak KJPP ini menyatakan bahwa kalau bangunan itu dia tidak bisa memberikan opininya, Bu, karena kita sewa. Padahal dalam bangunan itu yang kita mau dijadikan sebagai objek jaminan oleh bank itu biaya-biaya akuisisi yang telah kita keluarkan untuk membangun satu lahan outlet itu, seperti pembangunan apa instalasi listrik dan partisi-partisi dan sebagainya dan pekerjaan sipil lainnya. Apakah dalam hal ini KJPP bisa memberikan satu opini bahwa dia telah melakukan penilaian terhadap objek itu terkait dengan biaya-biaya akuisisi yang telah kita keluarkan untuk memproses bangunan tersebut, Bu, sebagai nilai yang dapat kita masukkan sebagai jaminan untuk kita mendapat jaminan agunan dari bank itu, Bu. Mohon Oke, penjelasannya, Bu Asti. oke. Jadi ini Bapak Ibu, Bapak Pak Suryadi menyampaikan ini membutuhkan penilaian penjaminan utang ke bank gitu ya. Tapi aset yang ingin dijaminkan adalah aset yang disewa, aset yang Betul, Bu. disewa, yaitu bangunannya saja. Ya, Kalau di peraturan terkait dengan penjaminan utang, sebenarnya aset yang bisa dijaminkan itu memang sebaiknya tanah dan bangunan. Kalaupun bangunan, itu adalah bangunan yang dimiliki. Kecuali sewanya ini adalah sewa yang jangka panjang. Itu beberapa bank ataupun bukan bank juga ada yang bisa apa namanya menerima agunan tersebut, tapi biasanya sangat jarang. Jadi kalau dilihat dari peraturan memang harus tanah dan bangunan. Kalau sewa, sewa ini berapa lama jangka waktunya, Pak? mungkin 3 atau sampai 5 tahun ya, Bu Asti. Oh, kalau misalnya untuk eh, penjaminan sewa itu memang tidak ada, Pak. Belum pernah dilakukan gitu. Tapi terkait biaya akuisisi yang telah kita keluarkan itu mungkin kalau dari pemaparan Ibu kan tadi ada hak sewa kita ya, Bu. Itu bisa dimasukkan sebagai itu nggak, Bu? Nah, kalau hak sewa itu, eh, jadi nanti Bapak ini menjaminkan hak sewanya. Kalau hak sewa dia masih ada kecuali nanti hak pakai. Kalau hak pakai dia nggak boleh. Kalau hak pakai dia nggak ada ya di perbankan tuh hak pakai nggak boleh. Hak kepemilikan bisa, hak sewa bisa, hak sewa bisa, tapi jadi nanti nilainya ya yang keluar adalah nilai di selama masa sewa itu. Sebenarnya jadi itu tergantung dari apakah kebijakan itu ada gitu ya. Kebijakan itu ada dari sisi pemerintah. Kalau sisi pemerintah ada, tergantung sekarang banknya mau ya bisa saja dilakukan. Tapi kalau penilainya dia harus agak ribet ya. Dia harus tahu ini yang punya tanah siapa, yang punya bangunan siapa, kemudian sewanya seperti apa. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan jaminan biaya akuisisi lahan, outlet dan lain sebagainya itu kayaknya bukan masuk ke penilaian properti dan tidak bisa dijadikan untuk ini. Nanti beda lagi dia itunya. Nah, sebagai apa, Bu? Kalau itu bisa kita masukin sebagai objek jaminan, apakah ada jalan keluar itu, Bu? Biaya-biaya akuisisi tersebut bisa menempel di mana gitu? Mungkin. Oh, kalau kayak gitu bisa nempel di mana ya? Kalau akuisisi seperti itu ya lahan outlet. Ah, kalau dijaminkan ya itu tadi dijaminkan dari aset sewanya
masa bisa sewanya itu seberapa panjang, itu aja. Jadi nanti ketika bapak melakukan apa gagal bayar ya udah si banknya cuma punya misalnya dari 5 tahun ya si banknya cuma punya 1 tahun untuk memiliki sewa itu gitu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Suryadi. Kita ada pertanyaan dari Pak Iwan ini katanya pertanyaan mirip-mirip sama Pak Suryadi. Pak Iwan boleh silakan bisa on mic. Dan mungkin setelah Pak Iwan kita nanti ada satu pertanyaan lagi ya. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Gagas. Bu Asti, saya misalnya punya ruko kosong, Bu. Nah, terus saya ingin buka mie gacoan, Bu. Ya, anggaplah begitu. Nah, lalu saya renov, saya keluar biaya atas pembangunan tersebut. Juga saya keluar modal untuk alat masak dan juga tadi interiornya. Nah, tentu karena saya mendapatkan pendanaan dari pihak bank, nah yang saya jaminkan adalah biaya pembangunan outlet tadi dan alat masak dan sebagainya. Nah, pihak perbankan ingin mengetahui berapa nilai dari tadinya ruko kosong menjadi outlet Mega Cuan tadi misalnya ya Bu ya. Nah, pihak perbankan butuh penilaian untuk outlet maupun alat masak tadi. Nah, memungkinkankah eh, laporan penilaian keluar atas pembangunan outlet tadi dan alat masaknya? Demikian Bu, makasih. Baik Pak Iwan, kalau yang tadi eh, kalau yang kasus ini dia memungkinkan ya. Jadi nanti dinilai propertinya plus juga terkait dengan peralatan-peralatannya. Semua semuanya itu nanti dinilai itu bisa untuk apa namanya? Nanti bisa untuk dijaminkan juga. Jadi tidak hanya tanah dan bangunannya, mesin-mesinnya juga bisa seperti itu. Nah, ini juga kejadian di outlet-outlet ya yang penjual apa yang menjual roti gitu ya, termasuk juga mesin mesin masaknya, lalu juga eh, apa mesin masaknya juga furniture-furniturenya itu juga bisa dijaminkan. Itu. Maaf Bu, info tambahan tadi saya misalnya rukonya tuh sewa atau kontrak bukan milik saya, tapi saya keluar biaya untuk dari ruko itu polos sampai jadi outlet Megacuan tadi. Berarti biaya yang saya keluarkan untuk pembangunan outlet itu tetap bisa keluar nilai penilaiannya ya Bu ya. Iya, kalau konteksnya penjaminan utang, ya kalau misalnya banknya mau gitu ya, bisa seperti itu. Ini kalau kita bicara untuk penjaminan ini ya, eh, ada agunannya ya. Beda jenisnya kalau jenisnya pinjaman kredit usaha. Oh, kayak kayak tadi Pak Suryadi, kalau Pak Suryadi itu termasuk misalnya nanti ke apa namanya itu kalau Pak Suryadi dan Bapak tadi ini ada bisa penjaminan itu ada dua jenisnya, ada kredit usaha sama yang jaminan. Kalau misalnya yang Bapak sampaikan ini dia mengubah ruko kosong menjadi ada, kemudian yang dijaminkan ini apanya? Apakah eh, eh, si objeknya ataukah enggak? Tergantung kebijakan banknya. Nah, kalau misalnya nanti yang dijaminkan adalah terkait dengan propertinya, maka yang dihitung itu adalah hanya pada eh, peralatannya saja, tidak termasuk ke yang lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Kemudian saya mungkin membuka satu pertanyaan lagi atau pertanyaan terakhir. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Boleh silakan raise hand. Oke, silakan dari Pak Doni dari PTPN 3, silakan. Iya, selamat pagi Mbak Asti, Mas Gagas, dan rekan-rekan. Jadi Pagi, Pak. sederhana saja Pak, Mbak Asti pertanyaan saya. Kami memahami sebenarnya kalau pada prinsipnya nilai NCUP, nilai NCUP itu hanya untuk keperluan perpajakan. Nah, tetapi di satu sisi lain, untuk beberapa aset yang dimiliki oleh perusahaan tempat kami bekerja, nilai NJOP ini kami sudah memiliki informasi bahwa nilai NJOP ini lebih tinggi daripada nilai wajar atau nilai pasarnya.
Itu di beberapa tempat seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, eh, adjustment atau professional judgment dari KJPP untuk menilai eh, apa dalam proses appraisalnya itu seperti apa ya? Eh, Sebagai informasi bahwa di lingkungan apa namanya perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, nilai NJOP ini eh, krusial sekali sebagai kebanyakan sebagai bottom line untuk dilakukan keputusan bisnis selanjutan. Mungkin demikian. Terima kasih. Oke, Pak Doni. Jadi berkaitan dengan NJOP dan penilaian. Nah, ini berarti tadi ada dua ya, NJOP-nya lebih tinggi daripada nilai pasar. Itu arahnya nanti mau ke pengajuan apa? Pengajuan negosiasi pajak atau gimana? Kalau negosiasi Eh, pajak, oke, jadi gini, eh, di saat apa namanya perusahaan memiliki rencana untuk memonetisasi asetnya melalui strategic partnership, tentu saja eh, apa namanya pertimbangan paling gampang untuk menilai added value-nya adalah dari misalkan ini Bu ya dari nilai sewa kan gitu kan ya nilai sewanya berapa gitu misalkan selama 10 tahun nilai sewa 10 tahun berapa gitu pertimbang apa namanya sebagai hitung-hitungan awal paling gampang kan gitu kan nah eh, nilai sewa ini biasanya kita buat hitungan cepatnya buat common practice-nya eh, meskipun PMK-nya udah nggak ada, Bu ya, 3,33% kali dari nilai NJOP untuk ya apa namanya perhitungan selama 1 tahun kan gitu kan. Nah, itu kalau nilai NJOP-nya lebih rendah dari nilai pasar. Kalau hmm, NJOP-nya ternyata lebih tinggi dari nilai pasar di beberapa aset tempat kami bekerja itu hmm, bahkan nilai NJOP ini 2 sampai 3 kali lebih tinggi dari nilai pasar atau nilai wajarnya. Nah, hmm. konteks seperti itu bagaimana Bu ya? Oh, kalau saya sarankan gitu ya, Bapak cari jalan yang paling aman. Jalan yang paling aman di mana aman itu artinya bisa dipertanggungjawabkan, ada backingan peraturannya, ada latar belakang peraturannya yang bisa mendasari itu. Kalau misalnya ada peraturan perusahaan yang mengatakan bahwa harus caranya begini-begini, sekian dari NJOP ya sudah laksanakan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk keputusan bisnis gitu ya, ya harusnya hasil penilaiannya itu apa? Nilai sewa yang di statement itu sebagai dasar pengambilan keputusannya harus digunakan dari hasil penilai sesuai dengan kondisi pasar yang ada gitu. Karena misalnya kalau nanti misalnya menggunakan NJOP gitu ya. Terus NJOP-nya dia lebih rendah daripada nilai pasar. Berarti nanti potensi keuntungan Bapak yang Bapak dapatkan akan menjadi lebih rendah. Tapi kalau misalnya NJOP-nya jauh lebih tinggi dan Bapak gunakan NJOP, nanti akan kesulitan untuk mencari penyewanya atau pertama kesulitan mencari penyewanya, yang kedua ya ekspektasi terhadap keuntungan dari bisnis yang akan Bapak Ibu lakukan bisa tidak terpenuhi seperti itu. Kalau misalnya ada aturannya, dari perusahaan demikian, sudah legal, ya sudah lakukan. Tapi kalau tidak ada, maka penilaian sewanya gunakan dari jasa penilai. Itu Pak Doni. Gimana Pak Gagas? Gimana Pak Doni, apakah sudah terjawab? Boleh melanjutkan sedikit lagi ya, mungkin Mas Gagas ya. Hmm? Jadi benar yang Mbak Asi tadi sampaikan. Eh, Kalau bottom line-nya adalah nilai NJOP, pada posisi NJOP-nya lebih rendah dari nilai pasar, tentu saja potensinya akan turun kan gitu ya. Mm-mm. Tetapi pada saat NJOP-nya lebih tinggi dari nilai pasar, nah ini kan eh, apa namanya mempertemukan dengan ekspektasi yang fit dengan eh, partnernya ini sebenarnya yang masih kita cari ini Mbak Asti. Iya, Gimana iya, caranya sih gitu sih. Ha, ha. iya, betul.
Jadi kalau mereka ngerasa nanti hitungannya nggak pas gitu, nggak kok. Ya, Kan itu kembali lagi nanti misalnya kalau usaha apa, kembali lagi nanti ke pasar meresponnya gitu kan ya. iya. Proyeksi bisnisnya nggak segini gitu kan, ini ketinggian, saya nggak sanggup gitu. Nah itu banyak itu yang seperti itu. Jadi nanti akhirnya minta dilakukan penilaian, diulang lagi seperti itu. Nggak sanggup nih kalau misalnya nilai sewanya sekian, apalagi growth-nya sekian gitu. Jadi lebih baik efisien ya udah lakukan penilaian aja. Kalau misalnya ya tadi ya, kalau sesuai dengan kebijakan kantor Bapak yang misalnya ya kalau misalnya NJOP-nya lebih tinggi gitu, ya lebih baik melakukan penilaian sewa. Begitu Mas Dodi, apakah Doni, Oke, dari saya cukup, Mas Gagas. Terima terjawab? kasih, terima kasih. masih. Baik, terima kasih. Oke, sepertinya cukup hangat juga diskusi kita di siang hari ini ya, di akhir sesi dari webinar kali ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dari seluruh peserta. Terima kasih juga kepada Mbak Asti atas pemaparan materi yang luar biasa. Sebelum menutup rangkaian acara webinar ini, mungkin kami memohon kepada Bapak Ibu seluruh peserta untuk bisa mengisi formulir presensi kehadiran dari webinar Asset Talks kali ini. Silakan bisa diisikan melalui link yang sudah kami bagikan di kolom chat dan juga bisa langsung scan melalui barcode yang sudah tertera di screen yang kami bagikan. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini juga, boleh kita mengabadikan momen terlebih dahulu ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semuanya yang mungkin possible untuk mengaktifkan kameranya. Boleh silakan diaktifkan kameranya untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Biar terlihat nih wajah-wajah tampan dan cantiknya ini. Oke, baik sudah siap semuanya. Nanti akan kami lakukan dalam beberapa tahap ya Bapak Ibu ya. Untuk yang halaman pertama dulu, kami hitung dalam 3, 2, 1. Oke, untuk selanjutnya 3, 2, 1. Oke, apakah sudah cukup? Oke, baik sudah cukup. Terima kasih banyak Mbak Asti atas materi yang luar biasa. Kita bisa bertemu dalam sebuah momen yang cukup berharga ini. Semoga materi dan juga pemaparan yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua, khususnya untuk memanfaatkan penilaian aset untuk mengembangkan bisnis dan juga dalam pengambilan keputusan bisnis yang nanti akan dilakukan juga oleh seluruh peserta dari webinar kali ini. Baik, saya Gagas Cakrawala mewakili seluruh panitia yang bertugas dari tim Fix Asset mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kami pamit undur diri. Akan kami tutup dengan sebuah pantun. Tiada kekasih hati terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar Asset Talk selanjutnya. Saya Gagas Cakrawala pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Gagas, pasti. Terima kasih Pak Naufal. Terima kasih Bu Asti.